Di boxnya ini warnanya hijau, ada monitornya juga, terus ada orang-orang lagi ada di kantor. Gitu. Nah, seperti ini ya. Memang ini dikhususkan untuk office, untuk di lab, untuk di sekolah, untuk di bank, untuk teller, untuk CS-nya biasanya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. SPC merilis lagi monitor terbarunya di akhir 2021 atau di awal 2022 ini. Tahun lalu saya udah review yang Pro SM22 XD. Itu tuh khusus untuk gaming, desainnya gaming, harganya murah, makanya laris manis. Dan ini adalah SPC SM22 Office. Nah, untuk si boxnya ini tuh dominan warna hijau. Di sini ada monitornya dan ada orang-orang lagi di kantor. Oh, memang untuk office ya. Kita lihat fitur unggulannya seperti clear display, layar IPS, 1 millisecond response time, energy saving, dan 60 Hz refresh rate. Oke, kita lihat untuk si monitornya langsung ya. Nah, di dalam boxnya tadi ada buku manual, ada buku garansi, kabel HDMI, dan tentunya adapter power. Dan yang paling utama tentu si monitornya. Nah, ini dia. Kesan pertama saya pada monitor ini memang ringan. Bodinya cukup oke juga. Terus untuk port di belakangnya, di sini ada DC-in untuk power. Terus ada port PGA dan yang sebelah kanan ada HDMI. Jadi ada 2 port untuk displaynya. Untuk tombol menu sama power ada di samping kiri monitor di sebelah sini ya. Tapi kalian harus pastiin dulu, harus lihat mana power, mana menu gitu. Jangan sampai salah pijit ketika kalian mengoperasikan si monitor di depan seperti ini. Oke, untuk layarnya ini tuh udah punya resolusi 1080p, terus layarnya benar-benar clear ya, seperti yang ada di boxnya, benar-benar bersih gitulah, tajam ya. Jadi kalau kalian mau nonton film ini udah cukup enak, warnanya jelas ya, bagus banget, detail. Nah, untuk layarnya si SPC mengklaim dia menggunakan layar IPS. Ketika saya lihat di samping kanan monitor, warnanya memang cukup bagus, detail jelas. Dari atas juga tetap bagus, jelas, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi ketika dilihat di samping kiri monitor dan di bawah, warnanya tuh jadi ngeburn. Jadi mirip kayak panelnya TN. Ini apakah IPS plus TN gitu atau seperti apa? Seharusnya panel IPS ini dilihat dari atas, bawah, kanan, kiri, warnanya tidak berubah sama sekali. Tingkat kecerahannya bagus, warnanya tajam, detail. Makanya ini cocok dipakai untuk di area meja kantor. Biasanya di meja kantor tuh kan posisinya sejajar dengan badan, dengan mata, atau di bawah sedikit si mejanya. Jadi kita tuh ngelihat pandangnya dari arah atas. Jelas nggak ada masalah. Dengan tingkat warna dan kecerahan pada monitor ini, di harga 1,5 jutaan, ini cukup bagus, cukup worth it. Bisa dipakai untuk editing, video, foto. Dipakai main game seperti apa, ini jelas nggak ada masalah. Namun di refresh rate-nya saja yang hanya 60 Hz. Untuk interface software-nya sama sekali tidak ada perubahan dari monitor SPC pendahulunya. Sama-sama seperti ini. Fitur yang biasa pakai sih ya tetap ada, seperti pilihan preset game, movie, text, ya standar kayak gitu ya. Untuk menyesuaikan pas dipakai harian, ya monitor ini untungnya udah ada ya. Terus ada DCR nih, biasanya untuk meningkatkan kecerahan pas mau nonton film atau kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tapi di sini nih ketika saya aktifkan fitur DCR-nya, wattmeter tuh hanya berkisar 10 sampai 11 watt saja. Wah, irit ya. Kalau mode default-nya tuh wattmeternya menunjukkan sekitar 15 sampai 17 watt saja. Ya, tetap irit juga ya. Dan terakhir, adanya fitur low blue light. Ya, supaya mata kita nggak cepat lelah kalau menatap monitor ini berlama-lama. Oh ya, tambahan aja nih, di kamera ya, layar monitor ini tuh kayak ada garis-garisnya. Tapi kalau dilihat secara langsung, ini nggak kelihatan. Jadi, aman kok. Dan ini ada satu fitur di monitornya, ketika ditekan tombol down, ada mode portrait dan mode landscape. Saya belum tahu ini fungsinya untuk apa. Kalau kalian ada yang tahu, silahkan komentar di bawah.
Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat, brand SPC merilis monitor SM22 Office di harga 1,5 jutaan. Menurut saya ini cukup bisa diandalkan, tapi bukan untuk main game. Nah, bodinya ya, mulai dari bawah sampai ke atas. Kita lihat dari kaki penyangga, dia tuh punya finishing yang cukup bagus dibandingkan dengan monitor SPC yang tahun lalu saya pernah review. Ada beberapa yang kurang bagus untuk si finishingnya. Tapi untuk cat, terus untuk warna finishingnya menurut saya ini cukup bagus juga. Terus naik lagi ke atas, bezelnya ya memang di sini terlihat cukup tebal. Atas, bawah, kanan, kiri, khususnya di atas dan bawah ini cukup tebal sekali karena untuk logo SPC. Makanya di sini cukup tebal. Mungkin untuk office ini nggak terlalu bermasalah, kecuali kalau monitor gaming. Harus yang tipis-tipis, biar kelihatan gaming dan modern. Body quality-nya ya seperti ini ya. Dia bisa nengok ke bawah sedikit, terus ke atas. Bahannya memang full ABS, tapi saya rasa cukup kokoh. Jadi dipegang seperti ini juga nggak terasa ringkih. Nah, masih oke. Ditambah lagi untuk penyangga bawahnya, ada untuk nih, penyangganya, penahannya ya. Ini plat aluminium, makanya disimpan seperti ini, dia jadi lebih kokoh. Jadi menurut saya untuk desainnya ini nggak ada masalah. Warnanya full hitam, cocok banget dipakai di lab, di sekolah, di kantor, di teller, di CS Bank gitu. Ini nggak ada masalah. Kalau ada warna RGB itu nantinya bakalan nggak fokus kerjanya. Desainnya oke. Untuk perbandingan saja, di sini saya ada Samsung 22 inch layarnya PA, tapi harganya 1,9 jutaan. Cukup mahal karena brand-brand ternama. Kalau brand-brand yang sebanding atau sejajar dengan SPC ada Dahua 22 inch, harganya 1,6 jutaan. Terus ada lagi monitor AEvision 22 inch juga sama, harganya 1,4 jutaan. Nah, ini kelas-kelas kerehore, kelas-kelas low end, si SPC itu berada di sekitar itu gitu kan. Jadi saingannya ada Dahua, ada AEvision dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan LG, Samsung, Lenovo, jelas kelasnya udah berbeda. Jadi pilihannya balik lagi ke kalian, mau monitor yang murah dengan desain seperti ini atau mau monitor yang mahal dengan brand-brand ternama, kembali lagi ke kalian. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.